Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pastikan untuk simak video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk informasi pada kali ini akan saya berikan kepada teman-teman yaitu mengenai gambaran ya, atau memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana sih cara untuk menggunakan aplikasi Fasih pada saat kegiatan pemutakhiran dan juga pendataan lengkap Sensus Ekonomi 2026. Baik, langsung saja sebagai informasi untuk teman-teman sekalian bahwasanya untuk alur penggunaan aplikasi Fasih yaitu sebagai berikut, di mana yang pertama adalah tahap download dan instalasi, kemudian login aplikasi, penyiapan kuesioner, mengisi kuesioner, dan submit hasil pendataan. Yang pertama, tahap download dan instalasi aplikasi Fasih. Mengingatkan kembali kepada teman-teman petugas Sensus Ekonomi 2026, adapun spesifikasi perangkat yang wajib dipenuhi adalah sebagai berikut. OS Android minimal Android 7, RAM minimal 4 GB dengan free 2 GB, storage internal minimal 32 GB dengan free 2 GB, prosesor minimal quad-core 1,4 GHz, ukuran layar minimal 5 inci, terkoneksi jaringan internet baik Wi-Fi, 3G, 4G atau LTE. Kemudian GPS dalam keadaan aktif. Dan pastinya untuk teman-teman petugas Sensus Ekonomi 2026, perangkat yang digunakan sudah memenuhi spesifikasi. Informasi berikutnya bahwa aplikasi Fasih tersedia di Play Store. Jadi teman-teman silahkan download aplikasi Fasih tersebut melalui Play Store. Dan sebagai informasi, untuk aplikasi Fasih hanya tersedia di Android ya. Jadi hanya tersedia di Play Store. Untuk yang menggunakan iPhone belum ada ketersediaan. Setelah aplikasi Fasih terinstal di Android teman-teman, tahap yang kedua yaitu login ke aplikasi Fasih tersebut. Dan pastikan teman-teman klikkan login sekarang jika tampilan seperti ini ya. Dan silahkan login sebagai mitra, masukkan username dan password yang terdaftar pada akun sobat, dan izinkan Fasih untuk mengakses media, audio, dan lokasi perangkat. Berikutnya tahap yang ketiga yaitu menyiapkan e-form atau kuesioner. Pada tahap ini, download daftar survei, template dan validasi, Fasih form serta daftar assignment. Berikutnya tahap yang keempat adalah tahap membuka e-form atau kuesioner. Pastikan teman-teman memilih wilayah, pilih assignment yang akan digunakan atau dimutakhirkan ataupun didata. Kemudian silahkan ketik kata kunci untuk mencari assignment-nya, pilih aksi, dan buka assignment. Tahap selanjutnya atau yang kelima yaitu memulai pendataan. Silahkan teman-teman pilih mulai waktu pendataan dan silahkan tanyakan semua pertanyaan sesuai dengan urutan pertanyaan yang tersedia di aplikasi Fasih teman-teman. Tahap yang terakhir dalam penggunaan aplikasi Fasih yaitu tahap submit. Silahkan teman-teman submit atau kirimkan data jika sudah selesai dalam mengisikan semua kuesioner yang perlu diisikan sesuai dengan data yang diberikan oleh responden. Sebagai informasi, untuk submit data ini hanya dapat dilakukan jika seluruh pertanyaan telah terjawab dan tidak ada isian yang galat atau salah. Submit data akan berhasil dilakukan jika tulisan galat di sini keterangannya angkanya sudah 0, artinya tidak ada yang galat lagi dan semua isian yang diperlukan pada kuesioner sudah diisikan dengan sesuai hasil pendataan. Sekedar menginformasikan, pastikan pada saat teman-teman melakukan submit data atau mengirim data, pastikan wilayah di mana teman-teman melakukan submit data tersebut jaringan internetnya kuat atau stabil ya, untuk meminimalisir terjadinya pending data.
Berikutnya adalah gambaran untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada pada dokumen SE 2026 pemutakhiran dan dokumen SE 2026 pendataan lengkap. Seperti yang teman-teman lihat pada layar, ini adalah contoh tampilan yang ada di aplikasi Fasih saya sebelum mengikuti kegiatan pelatihan offline ya. Dan untuk daftar survei yang ada di aplikasi Fasih teman-teman, nantinya pada saat melakukan pendataan untuk daftar surveinya ada dua, di mana yang harus dilakukan adalah untuk survei updating atau listing SE 2026 dan juga pendataan lengkap SE 2026. Karena memang belum dialokasikan, maka untuk tampilan saat ini hanya kuesioner atau survei yang hanya satu saja, yaitu untuk pelatihan SE 2026 untuk tahap survei updating atau listing. Selanjutnya untuk di bagian atas seperti yang teman-teman lihat pada layar, ada tampilan jumlah survei yang ada pada aplikasi teman-teman. Ini sebagai contoh jumlah survei yang ada pada aplikasi Fasih saya ada 1, periodenya 1, dan assignment yang dialokasikan oleh admin BPS Kabupaten di mana saya tinggal untuk melakukan percobaan pada saat pelatihan offline nanti berjumlah 5 assignment. Untuk memunculkan tampilan seperti ini, teman-teman bisa klik lihat semua survei, kemudian silahkan untuk dipin ya untuk masing-masing survei sehingga tampil di bagian layar depan ya pada saat teman-teman membuka aplikasi Fasih. Selanjutnya, saat survei diklik akan menampilkan daftar alokasi tugas teman-teman ya yang sudah dialokasikan BPS Kabupaten atau kota di mana teman-teman tinggal ya. Nanti akan terisikan daftar-daftar wilayah yang menjadi beban tugas teman-teman. Ini sebagai contoh hanya satu periode saja, dan maka tampilan di sini yang harus saya mutakhirkan dan harus saya data secara lengkap sebagai contoh, yaitu untuk kegiatan pelatihan petugas nantinya hanya satu saja, dan kemudian diklikkan saja pada tampilan seperti ini. Saat diklik tampilan yaitu seperti ini menampilkan daftar prelist untuk nama-nama keluarga dan juga bangunan di wilayah tersebut. Selanjutnya pada saat teman-teman di lapangan nantinya apabila menemukan suatu nama keluarga atau bangunan yang akan teman-teman data ya, silahkan teman-teman cari untuk di daftar ini, dan untuk memudahkan pencarian bisa teman-teman tuliskan di kolom pencarian. Ini sebagai contoh, misalkan yang pertama saya temukan adalah keluarga Ahmad atau Siti, maka diklikkan saja tanda tambah ini dan kemudian tampilan akan seperti ini ya. Kemudian diklikkan saja aksi. Setelahnya klik buka dan klikkan iya pada konfirmasi membuka dokumen. Selanjutnya akan diarahkan pada tampilan awal untuk kuesioner pemutakhiran seperti yang teman-teman lihat pada layar. Ada pengantar yang mengingatkan teman-teman tentang tujuan, dasar hukum, dan kerahasiaan data yang akan diberikan oleh responden. Selanjutnya teman-teman silahkan pilih untuk mulai. Mulai di sini maksudnya teman-teman silahkan klikkan saja pada tombol ambil waktu untuk merekam waktu teman-teman mulai melakukan pemutakhiran. Selanjutnya teman-teman klikkan berikutnya yang akan memuat mengenai identitas wilayah. Selanjutnya akan memuat tentang blok 1 yaitu identitas wilayah, berisi tentang identitas wilayah yang menjadi beban tugas teman-teman. Seperti yang terlihat pada layar untuk provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, kemudian klasifikasi desa atau kelurahan, kode SLS, nama SLS ataupun non-SLS, blok 1.1 sampai dengan 7 sudah pre-printed, artinya sudah terisi secara otomatis dengan isian berwarna abu-abu yang artinya teman-teman tidak perlu mengisikan lagi karena tidak bisa diedit. Selanjutnya berlanjut pada poin 8. Apakah mengalami perubahan SLS baik pemekaran atau penggabungan atau perubahan nama? Isikan sesuai kondisi real di lapangan. Isikan iya jika ada perubahan dan isikan tidak jika tidak ada perubahan. Dan sebagai informasi, kemungkinan besar untuk perubahan SLS ini tidak ada ya, karena baru saja melakukan atau dilakukan kegiatan Wilkersta di tahun 2025 lalu. Tetapi tetap harus dipastikan ke ketua SLS terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan pemutakhiran. Isikan kode pos yang menjadi wilayah tugas teman-teman.
Dan untuk jumlah usaha yang dimiliki seluruh anggota keluarga ini bersumber dari UMKM dan ST 2023 ya. Ini akan otomatis terisi, tetapi bisa berubah jika memang ada perubahan setelah teman-teman melakukan pendataan. Berikutnya tentang status keberadaan keluarga. Ini saya contohkan untuk saya pilih tidak ditemukan atau stop ya. Apabila teman-teman memang tidak menemukan keluarga atau bangunan yang teman-teman jumpai, kemudian bawahnya ada alamat berdasarkan playlist, itu sudah pre-printed, tidak perlu diapa-apakan, maka untuk halaman berikutnya akan langsung diarahkan ke bagian catatan. Apabila bangunan atau keluarga yang teman-teman kunjungi ditemukan, maka untuk keberadaan keluarga dipilih ditemukan. Dan di bawahnya masih ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman tanyakan kepada responden, seperti apakah alamat tersebut sesuai dengan alamat pada kakak? Silahkan diisi. Selanjutnya isikan alamat yang teman-teman data ya, alamatnya ada di mana. Di bawahnya blok atau nomor rumah silakan diisikan jika ada, jika tidak ada berikan tanda strip. Selanjutnya nomor urut bangunan yang teman-teman temukan, nomor urut berapa diisikan. Kemudian untuk kode penggunaan bangunan ini diisikan sesuai yang teman-teman temukan, apakah bangunan campuran, bangunan tempat tinggal atau non-respon. Berikutnya teman-teman ambil lokasi atau lakukan geotagging di wilayah yang teman-teman kunjungi tersebut. Sampai pengambilan geotagging artinya teman-teman sudah melakukan pemutakhiran pada keluarga atau pada bangunan yang teman-teman kunjungi. Selanjutnya teman-teman klikkan pada pojok kanan bawah ini untuk melanjutkan melakukan pendataan lengkap dengan menggunakan SE 2026L atau dokumen atau isian kuesioner pada pendataan lengkapnya. Dan tampilan adalah sebagai berikut. Sebagai informasi untuk teman-teman sekalian, apabila bangunan yang teman-teman kunjungi merupakan bangunan tempat tinggal di mana tidak ada anggota keluarga yang melakukan usaha atau sebagai pelaku usaha di dalamnya, maka teman-teman diminta untuk mengisikan kegiatan sosial ekonomi di keluarga tersebut. Dan untuk tampilan yang akan saya contohkan ini atau berikan gambarannya adalah contoh keluarga yang memang tidak ada pemilik usahanya, sehingga untuk isian di kuesioner L-nya adalah untuk sosial ekonomi dari keluarga tersebut. Tampilan pertama pada dokumen L untuk keluarga yang tidak ada kegiatan usahanya adalah seperti ini, akan memuat nama-nama anggota keluarga sesuai dengan playlist yang ada. Dan apabila di lapangan teman-teman temukan ada anggota keluarga yang baru, maka teman-teman pilihkan saja untuk tambah baru di sini. Selanjutnya di sini ada informasi untuk melanjutkan pengisian blok keterangan anggota keluarga. Teman-teman diminta untuk klikkan tombol lihat pada bagian di bawah ini. Artinya untuk melihat data-data dari masing-masing anggota keluarga di keluarga tersebut. Sebagai contoh ini saya tapkan saja untuk lihat pada nama Ahmad ya. Anggota keluarganya bernama Ahmad di sini. Silakan teman-teman tanyakan tentang data diri dari si Ahmad ini sesuai dengan pertanyaan atau daftar pertanyaan yang ada pada kuesioner tersebut ya. Apakah si nama berada di wilayah tersebut, kemudian apakah alamat domisili sesuai KTP atau tidaknya, silakan diisi sesuai dengan yang memang teman-teman temukan di lapangan, termasuk status perkawinannya, jenis kelaminnya, dan kemudian tanggal lahir dan juga bulan lahir dari nama anggota keluarga tersebut. Dan teman-teman pastikan untuk melihat semua dari nama anggota keluarga pada keluarga tersebut satu persatu ya, tanpa ada yang terlewat. Sebagai informasi untuk blok 1 pada kuesioner L, yaitu memuat tentang keterangan umum keluarga. Di blok 3-nya yaitu memuat keterangan sosial ekonomi anggota keluarga yang harus ditanyakan kepada seluruh anggota keluarga satu persatu. Atau bisa juga diinformasikan bahwa harus diisi semua data dari anggota keluarga tersebut. Walaupun pada kenyataannya teman-teman di lapangan nantinya hanya bertanya pada satu orang saja. Dan kemudian pada blok 4-nya ini memuat tentang keterangan sosial ekonomi keluarganya.
Setelah keterangan sosial ekonomi anggota keluarga ditanyakan ke semuanya, maka beralih ke blok 4, yaitu untuk mengetahui keterangan sosial ekonomi keluarga tersebut. Dan untuk tampilan pada sosial ekonomi keluarga, pertanyaannya seperti yang teman-teman lihat pada layar, ditanyakan untuk nomor 1, apa jenis bangunan tempat tinggal yang ditempati, berapa jumlah keluarga yang tinggal dalam satu rumah atau tempat tinggal tersebut, apa status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati, selanjutnya berapa luas lantai bangunan tempat tinggalnya dalam satuan meter persegi, apakah bahan bangunan utama lantai rumah terluas? Apakah bahan bangunan utama dinding rumah terluas? Apakah bahan bangunan utama atap rumah terluas? Dan apakah memiliki fasilitas tempat buang air besar? Dan siapa saja yang menggunakannya? Teman-teman pastikan untuk menanyakan semua informasi untuk mengetahui keadaan atau keterangan sosial ekonomi dari keluarga tersebut. Selain itu, teman-teman juga harus menanyakan tentang keterangan kepemilikan aset dari keluarga tersebut, termasuk apakah memiliki emas 10 gram dan lain sebagainya, termasuk motor, sepeda listrik, mobil listrik, dan aset-aset lainnya. Teman-teman harus tanyakan satu persatu untuk tampilan semua pertanyaan yang ada di kuesioner L tersebut. Sebagai informasi untuk jumlah pertanyaan yang harus ditanyakan kepada keluarga tersebut sampai dengan kepemilikan aset untuk mengetahui keterangan sosial ekonomi keluarga sampai dengan pada poin 19, di mana pada poin 19 teman-teman diminta untuk memfoto dari keadaan rumah si responden, di mana untuk fotonya ada 3 ya. Dan tertuliskan 3 buah foto yang dimaksud untuk mencerminkan kualitas bangunan, di mana foto tampak depan harus mencakup atap dan dinding, kemudian foto di bagian ruang tamu juga harus mencakup dinding dan lantai. Selanjutnya, teman-teman akan diarahkan pada lembar catatan untuk mencatat semua temuan yang barangkali belum tercakup pada kuesioner yang teman-teman tanyakan sebelumnya. Dan untuk selanjutnya, yaitu tentang keterangan pemberi informasi atau pemberi jawaban. Adapun keterangan pemberi jawaban memuat nama pemberi informasi, teman-teman bisa memilih salah satu, kemudian menuliskan nomor HP atau telepon, email, dan tanda tangan dari pemberi jawaban. Setelahnya, apabila teman-teman rasa semua isiannya sudah terisi dengan benar, maka teman-teman silahkan kirim atau submit jawaban agar bisa terkirim ke server dan bisa masuk di alokasi fasih dari petugas pemeriksa atau PML. Mengingatkan kembali syarat untuk bisa melakukan submit pada dokumen atau kuesioner yang sudah terisi, bahwa keterangan galat di sini harus sudah berangka 0 ya. Dan apabila masih ada angka selain 0, harus pastikan teman-teman memeriksa kembali isiannya. Dan sekali lagi, untuk dapat teman-teman mensubmit atau mengirim jawaban kuesioner dengan lancar, pastikan untuk koneksi internet yang teman-teman gunakan pada saat melakukan submit ada pada keadaan koneksi yang sangat kuat ataupun stabil. Demikian untuk informasi yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga memberikan gambaran teman-teman untuk mengetahui apa sih kuesioner atau pertanyaan yang ada di dokumen P dan R. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan akan saya tegaskan kembali di video berikutnya jika ada penekasan-penekasan terbaru. Salam sukses selalu tentunya, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.